Aliwahana, Sapardi Djoko Damono. Asli dan tiruan. Contoh kasus berawal dari ngamen. Musyawarah Ludruk di Jawa Timur pada tahun 1968 merumuskan bahwa kesenian rakyat khas Jawa Timur itu mula-mula dirintis oleh Pak Santik, seorang petani. Pada tahun 1907, petani itu mempunyai gagasan untuk ngamen saja dengan berkisah dan menggunakan mulutnya sendiri sebagai iringan musik. Unsur utama pertunjukannya adalah kelucuan karena ia adalah seorang laki-laki yang dikenal mampu melucu. Kendang atau gendang muncul sebagai pengiring ketika Pak Santik berhasil mengajak petani lain, Pak Amir, untuk memukul gendangnya. Dan kelompok itu menjadi 3 orang ketika seorang laki, Pak Pono, berhasil diajak ngamen dengan mengenakan pakaian perempuan. Istilahnya wedokan untuk menarik perhatian penonton. Ini bisa dianggap sebagai munculnya wadam dalam pertunjukan tersebut. Di daerah Jombang, ketika itu kegiatan Pak Santik dan kawan-kawannya dikenal sebagai lerok. Mungkin dari kata lorek, loreng. Karena wajah tokoh perempuan dirias dengan garis-garis loreng agar antara lain tidak bisa dikenali wajahnya. Kesenian itu ternyata kemudian menjadi populer dan berhasil masuk ke berbagai macam hajatan sebagai hiburan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ludruk menjadi salah satu jenis teater rakyat yang mengambil konsep teater barat yang juga terjadi pada ketoprak dan lenong, yakni penggunaan panggung prosenium. Kekhasan ludruk yang dipertahankan sejak awal adalah penggunaan laki-laki untuk memerankan tokoh perempuan, tandak. Dalam kaitannya dengan Aliwahana ini, bisa ditanyakan jenis cerita apa saja yang dipentaskan. Data pertama yang diberikan oleh Supriyanto justru sebaliknya, yakni bahwa beberapa lakon ludruk justru dialiwahanakan menjadi film, antara lain Kunanti di Jogja, Memburu Menantu, Mawar Merah di Lereng Bukit, dan Pak Sakrah. Yang jelas, cerita yang disebut terakhir itu bersumber pada kisah tentang pahlawan yang sangat unggul kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur. Tentu bisa dikatakan bahwa film tentang Pak Sakrah itu misalnya tidak berasal dari ludruk, tetapi harus dipertimbangkan kenyataannya bahwa pembuatan film baru sadar akan pentingnya kisah itu setelah ludruk mengangkatnya ke pentas. Uraian selanjutnya dalam penelitian itu menjelaskan bahwa lakon ludruk bisa berasal dari berbagai sumber yang berupa babat, seperti film, sama halnya dengan ketoprak dan lenong. Kalau sebelumnya diungkapkan bahwa ada film yang bersumber pada ludruk, ternyata ada juga ludruk yang meniru film. Demikianlah maka kita kenal lakon-lakon Kenarok dan Kendedes, Dharma Wulan Ngarit, Sampek Engtai, Pendekar Randu Gumbolo, Turis Gandungan, Pak Sakra, Babat Kuto Malang, Nyai Roro Kidul, Debu Revolusi, dan Nyai Dasima. Semua lakon itu tidak jelas siapa penulisnya dan cenderung terus berubah disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan siapa kalayak yang menontonnya. Semua lakon itu dipentaskan secara improvisatoris. Kalaupun ada, naskah paling-paling berupa catatan sutradara di papan tulis sebelum pementasan yang berisi pegangan bagi pemain. Tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada ketoprak. Dalam penjelasan berikutnya, penelitian itu menyinggung pernyataan Gertz bahwa ludruk cenderung dijauhi oleh kelompok santri. Menurut Supriyanto, pernyataan itu sudah tidak relevan lagi sekarang karena sudah muncul lakon seperti Bilal Pahlawan Islam dan Perjuangan Pangeran Diponegoro. Ludruk
Seperti halnya berbagai jenis teater rakyat lain, akhirnya juga berada lewat kaset. Suatu perkembangan yang memperluas dan sekaligus membatasi agar sesuai dengan wahana yang baru. Karena banyak di antara kaset yang beredar itu diproduksi oleh perusahaan, terutama jamu, sebagai alat promosi, muncullah dialog dan nyanyian yang tidak lain merupakan propaganda jamu secara eksplisit. Seperti halnya ketoprak dan lenong. Ludruk akhirnya masuk radio dan televisi serta harus tunduk pada tata cara dan orientasi penyiaran. Kalau apa yang disampaikan dalam musyawarah Ludruk tahun 1968 itu benar, Ludruk telah berubah-ubah wujudnya sebagai wahana untuk menyampaikan sesuatu. Dan yang disampaikan itu pun berubah juga. Berawal dari watak dan tampang pemain yang lucu, terus berkembang menjadi dakwah, protes dan hiburan. Di sini boleh timbul pertanyaan, apakah yang berubah itu pesan yang disampaikan atau wahana yang diperlukan untuk menyampaikannya? Yang jelas, perubahan itu sejalan dengan berubahnya pelaku, kalayak, panggung, dan peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan sesuatu itu. Studi yang telah dilakukan Pechok pada tahun 1960-an adalah sepenggal saja dari rangkaian perkembangan tersebut. Setiap penelitian memang merupakan semacam potret sesaat yang merekam sesuatu yang menjadi pokok penelitiannya. Yang ditelitinya selalu berubah, sedangkan penelitian yang sudah dipublikasikan hanya bisa berubah kalau ditinjau kembali.